Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Sukabumi, bila kalian melakukan sesuatu dengan kesungguhan hati dan sesuai hobi, maka apa yang kalian lakukan itu akan menghasilkan. Karena apapun yang dilakukan dengan hati akan berhasil dengan sempurna. Selamat datang di Baraya Widal Podcast. Kali ini episode terbaru Baraya Widal Podcast di suasana baru, di studio baru, dan semua yang baru-baru. Kita kedatangan siapa ya? Kedatangan para wanita-wanita perkasa. Kenapa perkasa? Karena mereka jangan berani-berani menyentuh atau membulinya. Nanti akan merasakan akibatnya oleh tendangan-tendangan. Baraya Sukabumi, mari saya perkenalkan, di sini ada atlet dari taekwondo, Davina. Ini Davina yang cantik jelita bersama ibunya yang juga atlet taekwondo, Tehrina. Aduh, ibu-ibu, neng teteh nu garelis. Kumaha daramang ieu teh? Alhamdulillah. Aduh, audionya dideketin nggak kalau ngomong, soalnya ini pakai mic mahal, jadi mic mahal itu harus deket. Kebalikannya sih. Tehrina, ini kita ngomong dulu ke Tehrina sebagai orang tua dari Davina ya. Yeah. Sekarang ini sedang sibuk apa? Sebelum ke taekwondo ini? Seperti biasa, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kebetulan saya bekerja di Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Oh, di PNS juga. Yeah, oh PNS. iya siap. Itu Terus kegiatan Davina terakhir apa ini? Dengar sih dapat medali juga di acara PON kemarin ini. Kebetulan ya selama ini habis lulus SMA mungkin kebetulan masuk tim Platda Taekwondo Jawa Barat. Jadi ya setelah lulus SMA itu diem aja di Bandung, masih di Bandung buat latihan buat PON kemarin, persiapan PON kemarin. Oh. Davina, ceritakan dong kenapa suka taekwondo? Kan taekwondo itu istilahnya lebih identik dengan cowok ya, kalau kekerasan itu. Kenapa suka? Apakah sering dibully waktu kecil? Enggak, dari kecil kan kebetulan punya orang tua, om juga, dan dulu suka ikut-ikut mama aja ngelatih dari kecil, main-main. Terus lama-lama kan ikut kejuaraan iseng-iseng. Terus awalnya Ikut kejuaraan iseng-iseng? Iya, iseng-iseng, soalnya kayak ikutan aja gitu. Terus alhamdulillahnya menang. Terus nggak pernah vakum dulu taekwondo, nggak, cuman jadi kayak sekolah biasa kayak anak-anak yang lain. Cuman waktu itu sempat ikut seleksi buat masuk kayak sekolah atlet gitu. Kebetulan masuk tuh. Jadinya masuk deh ke sekolah atlet itu. Sekolah atlet. Iya. Namanya apa? PPLP Jawa Barat. Oh, PPLP Jawa Barat. Nah, untuk Tehrina, apakah waktu Davina kecil itu mengarahkan atau memaksa atau emang harus dijadikan sebagai atlet taekwondo juga? Gak apa gara-gara Tehrina itu dulunya mantan atlet, mantan pengurus juga kalau nggak salah ya. Apakah emang diharuskan anaknya menjadi atlet taekwondo juga? Awalnya sih sedikit dipaksa. Awalnya. Ya. Karena memang saya lihat potensi dari badannya yang bongsor. Ya, sayang ya punya badan tinggi. Oh ya, kebetulan umurnya berapa sekarang? Sekarang mau 19. Oh, 19. Gede banget. Jadi dulu waktu SD dia badannya udah beda dari yang lain. Oh. Gede sendiri.
Makanya saya lihat nih anak kalau nggak diarahkan sayang, punya bahan nggak manfaat gitu. Bahan. Bahan guys. Terus teh. Dia nggak mau awalnya gitu kan Mbak, tapi ya dipaksa. Oh, ada sedikit penekanan mungkin ya. Penekanan harus diarahkan. Karena anak sekarang itu kalau beda kayak zaman kita dulu, sama orang tua dibiarkan bisa jalan. Kalau anak sekarang itu harus disupport, harus diantar, harus diarahkan didorong, juga ya. Pokoknya harus dipaksa lah, sedikit dipaksa. Lama-lama dia mau. Dan ada cerita lucu waktu pertama kali dia ikut kejuaraan, dia dapat sebetulnya, tapi dia nangis. Kejuaraan taekwondo. Iya, di UPI. Kenapa nangis? Dia nangis. Dia bilang, "Mama kasihan, lawannya kena kepala ketendang." Kan lucu gitu. Iya. Kalau saya kan arilannya keras, diajar sama orang. Ini kan orang. Oh, ini di perlombaannya ikut pertarungan gitu ya? Iya. Pertarungan bukan yang jurus-jurus. Bukan. Oh, bukan. Nah, bahkan saya awalnya agak pesimis sama dia, karena memang dia nggak punya sifat yang keras, lembek gitu. Lembek. Dapat juga nangis, gimana kalah, gitu kan. Tapi alhamdulillah mentalnya terus dilatih, lama-lama ya kuat juga. Teman-teman saya juga bilang, beda ya sama ibunya dulu kalau main galak katanya, kalau ini nangis. Ada kasihannya mungkin. Ada kasihannya, katanya dosa gitu mama nendang kepala orang tuh. Ya tapi alhamdulillah akhirnya. Mungkin kalau Devina lebih manusiawi teh. Nah, Devina, awalnya kan ada sedikit dipaksa sama orang tua ya. Emang sebelumnya sukanya apa? Sebelum ke taekwondo? Nggak ada juga. Nggak ada? Iya. Oh, emang ada sedikit paksaan, tapi juga suka juga gitu? Emang kalau Devina sih sebenarnya suka apa aja gitu, kayak belajar juga suka. Kayak dulu sebelum nggak pernah sekolah, kan waktu di sekolah tuh benar-benar nggak pernah sekolah ya. Masih di sini suka matematika kayak gitu, suka belajar. Oh, pelajaran suka semua. Terus emang cita-citanya mau jadi apa sih Devina? Awalnya pengen jadi dokter. Jadi dokter. Tapi sekarang jadi ngelukain orang ya. Oh, jadi dulu cita-citanya ingin jadi dokter, sekarang ngirim pasien ke dokter gitu. Tapi sama sih dokter. Tapi cita-cita itu masih ada? Enggak, karena kalau misalnya dari atlet mungkin agak susah ya ke kedokteran, karena harus belajar lagi, apalagi Devina kan lulusan dari sekolah atlet kan. Maksudnya benar-benar yang nggak pernah belajar. Oh iya, sekolah atlet itu di mana teh? Di Sukabumi kan nggak ada ya? Di Bandung. Oh, di Jawa Bandung. Barat. Oh, terus deh. Jadinya agak susah, mungkin bisa aja, cuman mungkin harus kayak punya waktu kayak gap year dulu buat belajar lagi gitu. Jadi kebetulan karena nggak bisa aja ke kedokteran, ada tuh kemarin tertarik gitu karena ada, sekarang kan atlet juga identik sama psikologi ya. Nah daripada jadi dokter nggak bisa gitu kan, sebenarnya pengen jadi dokter itu kan pengen ngebantu orang. Sekarang kalau misalnya Devina juga ngeliat teman-teman Devina sendiri pun jadi atlet kan banyak stresnya ya. Kenapa tuh stresnya jadi atlet? Ya capek, mungkin kan setiap atlet kan beda-beda, ada yang dari tuntutan orang tua, ada yang kayak dipaksa banget gitu untuk prestasi gitu kan, dan itu kan ngeganggu banget mentalnya sebenarnya. Sedangkan dia kalau jadi atlet itu kan butuh support, butuh segala macam untuk jadi kuat gitu. Jadinya coba masuk ke psikologi, akhirnya keterima. Oh, psikologi. Tapi selama ini orang tua support terus. Support terus. Apa karena ada ibu di sini? Enggak. Oh, Kalau ya kalau orang tua sih kebetulan kalau ke Devina lebih ke ngebebasin gitu loh. Mau kayak Devina pilih apa, tapi udah diarahin kayak dari awal, misalnya ada 2 pilihan buat kehidupan gitu. Misalnya Devina mau pilih ini, ntar bakal jadi ini ujungnya. Kalau Devina pilih yang ini bakal jadi dari dulu setiap mau ngelakuin apapun udah pasti kayak ditunjukin gitu. Guys, tadi kita ada trouble sedikit ya. Mic-nya mati karena biasa kena pukulan dari atlet PON. Devina, ngomong-ngomong tentang cita-cita tadi yang pengen jadi psikolog. Emang itu teh untuk niatnya untuk menyembuhkan orang lain atau untuk hanya ingin mendekatkan diri ke dokter-dokter gitu? Enggak, sebenarnya pengen kenal diri sendiri dulu, karena kan psikologi
juga belajar kayak tentang kejiwaan gitu kan, pengen tahu gitu loh. Pengen tahu jiwa orang lain apa jiwa diri sendiri? Sendiri dulu, Oh, sendiri baru kan dulu. kalau misalnya udah memahami diri sendiri bisa memahamin orang lain. Oh, betul. Terus Teh Rina Ya, punya anak seperti ini, apa yang Teteh rasakan? bangga. Bangga. Bangga sekali. Alhamdulillah. Ya, siapa sih orang tua yang nggak bangga punya anak prestasi ya, Berprestasi ya? berprestasi gitu. Pertama itu, terus keduanya karena memang Devina itu anak pertama, dia kan bisa contoh buat adik-adiknya. Emang berapa bersaudara? 4. Empat. Subur juga ya Teh. Padahal mah kerjaannya nendang orang, mukul orang. 4 anak saya banyak. Jadi dia, karena saya punya prinsip seperti, ya bukan prinsip sih, cita-cita, keinginan. Kalau anak yang satu mulus biasanya ke bawahnya juga lah, insya Allah gitu. Ya. Tapi emang diprioritaskan seluruh anak Teteh pengen jadi atlet taekwondo juga? Enggak. Enggak. Yang kedua bukan atlet taekwondo, atlet petang. Petang Teh apa Teh? Olahraga dari Perancis kayak melempar, Keleci. bukan melempar, Keleci itu zaman melempar, melempar besi yang beratnya 7 ons mendekati bola Kayak kecil. galah gitu. Ya kayak lempar bowling tapi lempar kita kayak gitu. Tapi outdoor itu. Di outdoor, Outdoor. di indoor juga bisa. Tergantung dari eventnya mau di mana. Karena kalau petang bisa di mana aja. Yang mengenalkan petang itu siapa Teh? Saya sama anak saya. Oh, Teteh juga di petang juga ya? Iya. Jadi saya wasit petang juga. Oh, wasit petang juga. Sebetulnya saya semua pengen taekwondo. Tapi anak yang kedua ini ya nggak tahu kan, semua nggak bisa dipaksain gitu kan. Tapi dia punya fokusnya bagus. Makanya saya arahkan, yuk kamu coba kita petang dulu. Ternyata dia suka. Suka. Ya alhamdulillah. Tapi cabang olahraganya udah ada itu Teh? Udah ada di SEA Games juga di SEA ada. Games Di SEA Games ada. Baru dengar saya mah, sumpah. Kirain Teh apa gitu petang kegiatan zaman baheula gitu kirain. Bahasanya sih petang. Emang dari Prancis? Iya. Oh, petang itu artinya apa sih? Tahu? Nah itu saya artinya pokoknya mah belum olahraga petang aja. Oh, petang aja. Nah yang ketiga atlet taekwondo juga. Yang ketiga taekwondo. SD Cowok, cewek? cowok. Oh, cowok. Kalau yang keempat saya arahkan untuk pengen jadi ustazah. Ustazah. Oh ya, cewek juga berarti? Cewek. Cowok 3, Cowok cewek 2, cewek cewek 2. Oh, dua-dua sepasang-sepasang ya? Oh, enak ya, sepasang. Saya satu pasang. Dua, juga. saya 2 pasang. 2 pasang. Saya satu juga belum. Tapi insya Allah sih nanti mas lusin. Amin. Teh, coba ceritakan sih pengalaman Teteh di taekwondo. Awal karirnya gimana sih sampai suka taekwondo? Sama sih sama Devina tadi Sama. pertanyaannya. Kenapa sampai suka gitu kan? Bapak ibu-ibu ini kan cewek semua. Awalnya saya memang semua olahraga suka. Semua olahraga saya ikutin. Dari mulai karate, balet, senam, semua saya ikutin. Sampai terakhir bapak orang tua saya bilang, karena saya orangnya bosenan. Jadi ikut ini keluar, ikut yang satu lagi keluar. Terakhir itu saya diajak sama kakak saya almarhum, Bang Rijal. Dan kebetulan memang keluarga juga semua taekwondo, dari mulai paman, Uwa juga pengurusnya dulu pertama kali, ketua Pengcab, almarhum juga. Akhirnya saya coba di taekwondo. Waktu itu saya SMP kelas 2. SMP kelas 2 saya ikut taekwondo. Latihan. Pertama kali ikut kejuaraan itu di Porda tahun 92 di Tasik. Dan alhamdulillah saya dapat perak. Oh, perak. Dari situ mulai saya semangat. Karena udah dapat piala. Karena dapat Oh, berarti itu piala medali pertama. medali pertama buat Kota Sukabumi. Saya dapat perak. Waktu itu yang dapat itu kebetulan hanya saya untuk atlet putri gitu kan. Nah, awal dari situ saya mulai seneng ikut kejuaraan Polwil, Kejurda, yang sekarang BK Porda, kalau dulu Kejurda namanya. Dapat emas perak gitu kan. Akhirnya saya dipanggil Platda, hampir sama kayak Devina, untuk persiapan prapon. Hanya karena saya lulus SMA, saya keterima di UGM, akhirnya nggak saya ambil. Oh, di PON itu. Ya, tapi untuk kejurnas junior
saya ikut, dan adik saya pun pamannya Devina ikut juga dipanggil Platda. Jadi waktu ada 5 atlet yang dari kota Sukabumi yang kepanggil Platda untuk ke Jurnas junior senior. Ini ngomong-ngomong emang keluarga teteh keluarga taekwondo semua? Kok adanya taekwondo tukang tajam semua? Kebetulan nggak tahu. Kalau sama Aman Sabri Itu adik saya. oh adek. Oh masih keluarga toh? Masih keluarga. Tapi dia sejago-jagonya dia tetap talent saya sih teh. Mau dan hitam, dan 6 berarti ya, dan 6 sabuk hitam tetap kalah dengan saya. Dan kawan-kawan kalau saya. Biasanya gitu. Dan 7 juga kalah sama dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan ditambah dan lain-lain, Paran, Bedok, Pacul, wah kami ngacung. Terus teh, oh keluarga taekwondo ya teh? Iya, keluarga taekwondo dari paman, ua ikut, kakak semua. Dan alhamdulillah ya kita dikasih kepercayaan, ada prestasi juga gitu. Jadi ya karena mungkin fokus ya, karena saya juga terapkan sama anak saya kalau udah terjun ke satu bidang apapun itu harus fokus. Konsisten. Saya nggak mau kalau kamu misalkan memilih jalan yang ini terus setengah-setengah, lebih baik nggak usah. Dan itu saya katakan pada saat dia pertama kali keterima di PPLP, saya udah harga mati sama anak saya. Kalau kamu mau, kalau hanya bangga untuk masuk PPLP saja tanpa berprestasi, lebih baik kamu pulang seperti anak-anak yang lain, bisa dekat dengan keluarga gitu. Karena kan berarti maaf potong teh. Berarti selama PPLT Devina itu terpisah dengan terpisah dari SMP. Udah di asrama berarti ya? Udah di asrama. Oh. Jadi dia pertama SMP 1 naik ke kelas 3 pindah ke Bandung. Nah itu dari situ saya support terus. Kalau kamu misalkan nggak fokus atau setengah-setengah, pulang. Percuma jadi atlet PPLP aja nggak berprestasi gitu. Yeah. Setelah nawati Bandung. Nah, setelah nawati Bandung gagah gitu PPLP tapi gitu. Kagok pulang gitu kan. Ya mungkin ya saya memang agak keras juga karena saya dididik sama orang tua saya juga seperti itu gitu. Jadi kalau melakukan sesuatu itu harus fokus, bukan berarti harus berhasil. Ya kita kan namanya upaya, tapi harus maksimal gitu. Jadi jangan setengah-setengah. Itu sih prinsipnya. Gini teh, kalau karir teteh di taekwondo itu pertama kan jadi atlet. Terus jadi pelatih. Tahun berapa itu jadi pelatih teh? Setelah lulus, waktu mulai lulus kuliah udah mulai jadi pelatih. Di Sukabumi? Di Sukabumi, di Jogja juga. Oh di UGM ya, karena saya keterima di UGM. Dan dulu tuh saya pelatih aerobik sama pelatih taekwondo. Aerobik, emang ada deket-deket sih ya? Iya, saya dulu ya atlet senam juga. Karena senang olahraga sih awalnya gitu. Terus udah jadi pelatih, terus jadi? Wasit. Iya. Di Sukabumi? Wasit daerah dulu, daerah. Kemudian jadi wasit nasional. Udah sampai nasional, udah punya lisensi? Udah. Terus jadi? Pengurus. Ketua Pengcap. Pengcap Sukabumi. Kota Sukabumi. Jadi Pengcap juga. Setelah jadi Pengcap jadi apa lagi teh? Setelah jadi Pengcap ibu rumah tangga. Nah, ngomong-ngomong ibu rumah tangga teh. Kalau suami juga atlet taekwondo? Bukan. Nah, ini yang jadi menarik. Gimana? Kan kalau kita sebagai cowok gitu ya punya pacar atau gebetan yang jago berkelahi, kan rada was-was juga. Ini si bapak itu gimana nih urusannya si Akang itu bisa mendekati, bisa menaklukkan seorang atlet taekwondo yang sudah meraih banyak prestasi? Yang jelas pengertian sih. Pengertian. Atlet juga manusia kan ya. Walaupun pendekar juga tetap aja harus ada yang ngerti. Masalahnya kan berarti belum pernah ada masalah rumah tangga ya teh, nggak berani macam-macam soalnya. Ya kalau seperti itu kan namanya juga dinamika ya. Tapi kan bagaimana cara kita memanage itu. Terus ke Devina lagi nih. Devina, kejuaraan karir Devina nih sudah pernah mengikuti juara apa aja nih selama menjadi atlet taekwondo ini? Aduh, kalau misalnya disebutin juara-juara gitu mah masih kalah banget sama yang lain-lain. Cuman kalau definisi pernah mengikuti kejuaraan apa aja? Kalau ada piala bagus, kalau nggak ada juga apa-apa. Kalau definisi papa kan selalu ngomong kayak kita tuh berproses dari awal pindah ke
Dung tuh berarti 2016 awal pertama kali, alhamdulillah langsung kepake di Kejurnas Junior, langsung tim. Terus 2017-nya tetap ikut lagi tim Jabar, bawa ke Popnas. 2018-nya main lagi Kejurnas. 2019-nya main lagi Popnas. Jadi umur Devina tuh alhamdulillah pas banget gitu buat si tahun kejuaraannya itu kan 2 tahun sekali. Dan alhamdulillah selalu masuk gitu timnya. Dan medalinya pun berproses kayak 2016 perunggu. Potong, emang bertim nggak perorangan? Perorangan. Oh, perorangan. Cuman kan satu tim gitu kan datangnya. satu tim, iya. Oh, terus. Kayak 2016-nya perunggu, 2017-nya perak, dari 2018 sampai sekarang ya emas gitu. Mas. Banyak emasnya ya. Abang-abang ibunya bala di UGM jadi emas itu. Nah, di antara sekian banyak kejuaraan dan medali yang didapatkan, yang paling berkesan itu pas kejuaraan apa deh? Berkesan, kayaknya semuanya berkesan sih, cuman Paling berkesan. ini sih yang paling gak bisa dilupain mah waktu dulu pertama kali, pokoknya waktu itu coachnya tuh mama. Oh, coachnya mama. Jadi di ronde pertama tuh menang, itu tuh final Itu paling pokoknya. berkesan apa paling deg-degan karena coachnya mama? Enggak, pokoknya ini cerita paling lucu kalau kata Devina. Jadi ronde pertama tuh menang, ronde kedua tuh kalah. Kan kebalap kan jadi skornya. Waktu istirahat tuh kan orang mah nyemangatin ya, atau apa gitu. Ini mah enggak. Marah-marah. Dia begini. Cina, mun di ima dicabuk sih aku aing gitu. Langsung menang tapi. Langsung menang. Ada ancaman ternyata. Beda. Beda dengan saya. Langsung menang tapi. Tapi langsung menang. Emas. Nah, waktu tadi itu bahasanya lamun digemotan sih di Di ima dicabuk sih. di ima dicabuk sih. Perasaan kamu waktu itu gimana? Nggak tahu, jadi nggak takut sama lawannya, pokoknya takut sama si mamanya. Kalau lawan kan ketemunya paling berapa 2 tahun sekali. Kalau si mamanya bukan atlet teknik sih nggak takut ya. Ini taktik soalnya. Makanya kayak misalnya kayak setiap ada ospek gitu ya, kayak gitu, Devina mah dimarahin kayak dia gitu, iya aja, udah nggak takut gitu, buat apa takut? Udah biasa. Udah biasa. Ya karena keseringan jadi udah biasa. Itu yang paling berkesan berarti waktu itu tahun berapa kira-kira? Kejuaraan tahun berapa? Kelas 6 SD gitu ya. Kelas 6. Dan kejuaraan terbaru yang Devina ikuti di PON kemarin mendapatkan medali perunggu. itu ya medalinya ya. Guys ini medali yang didapatkan Devina waktu kemarin di PON. Alhamdulillah dapat perunggu. Kerja keras guys. Ini di cabang bagian apa tadi? Kalau kelasnya tuh? Ada jadi kelas di bawah 62 kg, jadi 57 sampai 62 kg. Tapi termasuk berat juga itu ya? Iya berat. Udah emang bongsor tuh jadi masuknya ke kelas 0 lebih Kecil, sebetulnya kecil. sebetulnya Dibandingkan teman-temannya kecil. Ini paling pendek. Paling pendek. Ini teh kecil. Paling pendek, bukan kecil gitu, paling Paling pendek. Paling pendek. Lawannya tinggi-tinggi. Ya, emang kalau pemain taekwondo itu pasti jamu-jamu Iya, ya. tinggi. Ada minimal tinggi. Untuk masuk ke PPLP itu ada minimal tingginya, kalau untuk perempuan 165 minimalnya. Minimal 165. Iya, tingginya. untuk kirurgi. Emang itu pengaruhnya apa sih buat Kena tendangan. Oh, tendangan, itu yang paling utama Iya, tendangan. Ya? karena kan kalau kita pendek, ya target kepala kita yang kena. Oh, tapi teh kan tendangan ya, tapi kenapa ancaman ke Devina dicabok? Jadi dicabok. Apa spontan itu waktu? Spontan aja sih sebetulnya, karena memang saya punya 4 anak itu beda-beda. Ada yang harus dielus, ada yang harus dicabok gitu, ada yang memang harus dipuji-puji. Jadi, nah ini Devina itu tipe yang harus dipacu agak sedikit keras gitu. Biar adrenalinnya keluar ya karena memang ya itu. Jadi
kasihan gitu sama lawan tuh. Padahal kan kita tuh olahraga yang memang mati-matian di arena. Kalau kita misalkan nggak keras, Kita gimana? dikerasin orang lain. Masa kita mau dihajar sama orang gitu Soalnya kan? ini kan bukan main catur, Dep. Awas kalau main catur Dari- kan mikir. Jadi saya bilangin nih, daripada kamu diajar sama saya hajar duluan. lain duluan pugu mah tambahan di rumah. Terus harapan Devina ke depannya seperti apa? Ingin terus bergulat di taekwondo sampai kayak mama gitu jadi atlet, pelatih, juri, wasit, pengurus pengcap. Devina juga mau seperti itu? Enggak. Cukup jadi atlet saja. Enggak sih. Maksudnya nggak pengen kayak mama yang jadi pengurus gitu-gitu. Enggak. Kenapa nggak mau jadi pengurus? Enggak mau. Nggak mau ngomongnya? Atau nggak mau ngurus orang lain? Pengennya sih kedepannya mungkin kan sekarang mau Pordaya nunahin tanggung jawab dulu ke Pengcap baru dapat medali emas, terus mungkin di situ fokus kuliah sampai lulus. Terus pengennya sih S2 nanti baru ngambil pekerjaannya jadi ke olahraga lagi. Gitu, jadi kayak apa, konselingnya atlet gitu. Pengennya sih kayak gitu. Jadi nggak pengen kayak mama? Enggak. Kali mau lebih baik ya. Terus ini Teh, kalau di kegiatan lain kan ada kumpulan, ada perkumpulan lain. Teteh cuma di Pengcap saja? Apa ada masuk ke kata kayak Mang Iman asup apa itu? Bukan PB tapi apa? Mang Aman mah masuk ke PP, bukan PB apa pengurus besar? PBTI, Satu lagi apa? Yuti Pro. Yuti. Iya. Kalau Perbedaannya apa sih Teh? perbedaannya kalau PBTI kan induknya memang di taekwondo untuk ini ke PBTI. Kalau yang Yuti Pro itu lebih ke Oh, profesional. profesional. Berarti Yuti dia Pro. mah sendiri aja? Iya, Nggak ada dari Pemda gitu? enggak. Apa maksudnya perwakilan dari daerah gitu? Enggak? Ada di Yuti Pro juga, Oh, tapi di- memang beda. Kayak di tinju kan ada profesionalnya, kan ada tinju amatir. pro, ada amatir Kalau yang kayak gitu. amatir kan didukung oleh pemerintah atau kayak gitu ya? Ya, sama seperti itu halnya. Tapi kalau menurut saya sih sama-sama taekwondo toh gerakannya juga nggak ada bedanya. Cuman Montong jerigi, tendangan apcagi, nggak ada apcagi jadi gimana gitu, nggak. tapi kan Cuma kalau main apcapiknya beda. hanya mungkin kepengurusannya aja yang berbeda. Jadi kalau bagi saya ya tidak perlu dibesarkan lah hal-hal itu. Yang penting prestasinya di mana, hasilnya apa gitu kan, itu aja sih. Nah ini Teh, apa sih yang menarik dari taekwondo itu Teh? Jadi seperti apa sih taekwondo itu kan? Apakah Kalau- karena suka karena tendangan-tendangan itu atau Nggak, karena saya kan pernah dari silat, dari karate juga. Nah, terakhir di taekwondo, ya indah aja gitu. Jadi memang di karate ada tendangan, ada pukulan. Tapi pas waktu saya terjun ke taekwondo, keren gitu, bisa tendangan putar-putar kayak gitu tuh. Dulu ya saya gitu kan, karena memang kalau buat cewek kayaknya rada-rada keren gitu. Kalau saya gitu aja sih, simpel. Ini tendangan yang harus puter-puter apa, ada yang aneh-aneh itu spesial gitu. Dan memang kalau di kejuaraannya pun itu dipakai gerakan seperti itu sih. selain di pertandingan pernah digunakan di luar pertandingan? Kalau untuk berantem itu enggak, tapi refleks jalan. Oh, refleks. Misalkan ada kejadian mau diambil dompetnya, refleks jalan. Kaki, tangan udah mulai gitu. Dan yang paling lucu awal-awal itu saya melakukan sesuatu itu pakai kaki, tunjuknya. Nih gitu. Jadi refleksnya, saking refleksnya. Ada gitu juga nunjuk pakai kaki enggak. Enggak, itu mah bercandaan aja. Cuman memang karena kebiasaan gitu. Jadi kalau itu tuh kalau main di rumah juga ya sama anak-anak, kaki tuh suka, kamu tuh gimana pakai kaki gitu, itu kayak gitu. Nah, satu lagi Teh. Ini kan kita bertanya kepada yang berpengalaman. Kalau Davina kan rising ya. Perkembangan taekwondo di Sukabumi itu seperti apa menurut Teh? Dari mulai dulu
sampai sekarang. Sekarang aja. Di Sukabumi udah bagus sih, udah ada perkembangan. Ya saya juga mulai, bukan karena Devina anak saya ya, kebetulan memang untuk PON baru kali ini dari Taekwondo Kota Sukabumi, ya maksudnya bakal cikalnya dari Devina itu dapat di PON paling tinggi kalau untuk PON ya. Emang Devina kan memang dari Sukabumi juga, meskipun sekarang tidak. Devina asli Sukabumi. Asli Sukabumi. Sekarang pindah ke Bogor. Sekarang gitu kan? pindah ke Bogor. Ya itu situasional, tapi memang Taekwondo di Sukabumi ya mulai terangkatnya. Ya dulu zaman kita dulu, zaman saya, almarhum Bang Rijal, zaman Aman, kita banyak yang dipanggil Pelatda, juga banyak yang muncul. Tapi yang paling menurut saya ya gitu kan, saya harus berbicara objektif, ya Devina memang sekarang posisi di Kota Bogor, tapi orang masih mengenalnya Devina itu Kota Sukabumi sebetulnya, karena ikonnya itu di situ gitu. Jadi di Sukabumi itu ada siapa nih? Oh ada Rina, ada Agung, ada Rijal misalkan kayak gitu. Nah Devina sekarang meskipun sekarang udah di Kota Bogor, tapi Devina tahunya di Sukabumi, masih seperti itu. Yang penting atas nama Jawa Barat lah gitu. Ya, nah kalau saya berpikiran seperti itu, Devina dimanapun toh akhirnya buat Jawa Barat juga gitu. Nggak inilah. Yang penting buat Jawa Barat, kan bukan dilihat dari mana, yang penting Jawa Baratnya. Sekarang juga kan Jabar Kahiji, bukan Sukabumi Kahiji atau Bogor Kahiji gitu kan. Jawa Barat ke-1. Jawa Barat ke-1 gitu. Dan Sukabumi termasuk dari Jawa Barat, Bogor itu, juga. gitu. Terus target Devina untuk kejuaraan terdekat setelah PON ini apa? Atau mau Porda. istirahat dulu? Oh, Porda. Porda itu di Subang. Oh, di Subang. Subang Jaya di sini. Oh, Subang sana. Atas dari Bandung juga. Kota Bogor. Oh, Kota Bogor. Oh, tetap perwakilan di Kota Bogor ya. Ya, inilah Sukabumi ya. Jawa ya batur tuh. Kan Jadi, sudah Kang, Hah? buat Kota Sukabumi Devina sudah ngasih. Iya, dari awal, dari basic Devina sudah mempersembahkan untuk Sukabumi. Sudah ngasih buat Porda kemarin. Ya, Polda ya dari awal, terus sekarang kesini mungkin ada peluang di tempat lain, naik lagi gitu kan. Nanti pulangnya mau kemana nih? Ke Bogor udah. Atau mau ke Sukabumi atau pensiunnya gitu? Oh, Jawa Barat. Pensiunnya di Jawa Barat ya, yang penting. Jawa Barat. Jawa Barat. Tapi emang nggak perlu dipermasalahin sih dari mana-mana, yang penting kita punya keinginan, kita punya kemauan yang keras, bisa terus digali gitu kan, itu yang penting. Ya. Menurut Devina, ada kata-kata yang bisa memotivasi rekan-rekan Devina yang seumuran atau yang di bawahnya biar berprestasi seperti Devina? Triksnya seperti apa? Harus punya ibu galak atau apa? Enggak sih. Sebenarnya kalau misalnya kata-kata motivasi yang buat Devina, kebetulan kan Devina waktu itu di PPLP juga jadi kapten ya. Sempat jadi kapten. Jadi kalau misalnya motivasi sih banyak banget dari senior-senior, dari orang tua gitu yang benar-benar Devina masuk ke telinga gitu, yang Devina pegang, kayak contohnya kalau misalnya di bela diri mah jangan takut kalah gitu. Jangan takut gagal, karena percuma kita menang pun nanti ujungnya juga apa yang kita dapet sih gitu. Juara, naik di podium tuh cuma beberapa detik doang, abis itu tuh udah mantan juara, bukan juara lagi. Kayak sekarang misalnya Devina katanya juara 3 PON, enggak, udah bukan juara lagi tapi mantan juara. Jadi juara tuh cuma pas di podium doang, abis itu enggak lagi. Jadi usaha yang kemarinnya udah dilakuin juga cuman mungkin kayak yang juara 1 pun dihargain banyak, dibangga-banggain, ntar pun bakal lewat masanya. Jadi kita jangan sampai kayak sombong, jangan sampai kayak jumawa gitu kita tuh juara. Jadi ya udah, harus tampilkan yang terbaik aja dan jangan takut kalah, jangan takut gagal. Kalau gagal ya coba lagi. Yang takut mah tidak mencoba ya. Iya. Yang harus ditakuti itu tidak mencoba. Tapi kalau sesuatu sudah dicoba, hasilnya terserah yang di atas kan ya. Karena yang paling enak itu kan proses yang kita lakukan. Bagus, itu bagus nih. Guys, Baraya Widal semua harus dihafalkan wajah-wajah ini. Jangan sampai macam-macam di jalan ya.
Sudah tadi diceritakan apa yang terjadi kalau yang macam-macam, apalagi pada juara-juara di sini. Nah, terakhir teh, harapan Teteh untuk Taekwondo Kota Sukabumi seperti apa? Harapan ya Taekwondo Kota Sukabumi lebih maju, lebih baik, ya lebih berhasil lah, lebih bagus. Mudah-mudahan seperti itu. Apakah harus ada peran serta setiap komponen? Harus, karena memang dukungan itu diperlukan ya dari pemerintah atau dari manapun harus. Nggak bisa kita berjalan sendiri. Ya bisa saja, tapi kan tetap ada dukungan lebih baik gitu. Oh ya Teh, tadi saya dengar itu waktu belum syuting ada Merdeka itu apa Teh? Oh itu Merdeka ya, Merdeka Club itu unit saya punya unit. Unitnya maksudnya gimana? Jadi saya punya perguruan. Oh perguruan, perguruan gitu ya? Taekwondo gitu, saya punya unit Taekwondo. Kalau itu seperti dojang. Dojo kayak gitu, tapi saya punya unit namanya Merdeka Club. Oh, itu di Sukabumi juga? Di Sukabumi. Ya memang awalnya latihannya di Merdeka, ya udah saya sebut namanya Merdeka Club karena latihannya yang di lapang-lapang itu? Iya, saya pertama di situ di lapang Merdeka, ya udah Merdeka Club. Dan saya berharap dengan adanya Merdeka Club orang-orang yang di dalamnya juga jiwanya merdeka. Tidak terkekang. Tidak terkekang, merdeka tapi aspirasinya bagus, berprestasi gitu. Jadi bukan merdeka bebas tanpa aturan. Gitu. Ya saya punya usaha yang lain pun sama semua merdeka, seperti misalkan nasi kuning merdeka, nasi kuning merdeka. Pernah punya usaha nasi kuning juga Teh? Ada. Ada. Sekalian promosi ya. Silakan Teh. Di sini mah tempat promosi untuk UMKM yang di Kota Sukabumi. Nasi kuning merdeka ada. Di mana itu nasi kuning merdeka? Ada di Jalan Samsi. Oh, Jalan Samsi. Tiap hari buka? Tiap hari buka. Tiap pagi. Yang suka nasi kuning, mau yang kuning, mau yang apapun, merdeka nasi kuning di Jalan Samsi. Devina sekarang, harapan Taekwondo untuk Sukabumi atau untuk Jawa Barat? Jawa Barat ya. Untuk Jawa Barat, karena kalau untuk Jawa Barat semoga masih tetap menjadi tim nomor 1 di Indonesia. Oh sekarang nomor 1? Iya. Waduh, Juara umum. Ternyata ini termasuk salah satu tim nomor 1 guys. Aduh, masih terus. Itu dari tahun berapa ke 1? Dari tahun lama-lama juga, dari PON yang lalu pun masih ke 1. Sekarang alhamdulillah masih Juara bisa. umum lagi. Juara yang menang emas itu dari Jawa Barat. Dari Juara Barat umumnya. juga? Iya. Oh berarti Devina itu kalah sama Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah pas di final. Semi. Oh semifinal. Oh jadi juara ketiga ya. Tapi menang dapat ini yang ngalahin Ngalahin DKI Jakarta. Oh DKI. Bagus sih. Dia lagi itu. Musuh Jawa Barat. Jadi Kang, juara umum itu kita perolehan Jawa Barat itu 9 emas, 3 perunggu, 3 perak. Emang berapa emas yang diperebutkan untuk Taekwondo aja? 22. Oh 22. Itu teh cabang apa aja sih? Jadi Taekwondo semua. Maksudnya bukan cabangnya apa? Kan ada 16 kelas putra putri, yang Kirugi, kelas-kelasnya. sama 4 kelas pomse yang gerakan itu. Oh namanya tuh pomse kalau. Iya, Jadi pomse. 20. 20 ya, 20. Nah, kita Jawa Barat dapat 9 emas sendiri. Jadinya juara umum. Ini bukan terakhir tapi sedikit rasanya waktu pertandingan kemarin di PON itu gimana sih? Kan jauh di Papua ya. Bingung, mahal semua di sana. Emang nggak ada yang jajanin gitu? Enggak, maksudnya beda. Terus panas banget. Terus mungkin karena di Bandung biasa kayak makannya kan pesan ini pesan itu, di sana susah banget buat kayak pesan antar makanan gitu. Grabnya jarang. Bukan jarang, ongkirnya mahal banget gitu loh, jadi nggak sesuai Beli nasi sama. kuning 10.000, ongkirnya 25.000 ya gitu. Enggak, Divin aja nyobain kan dikirim ke itu buat pesen pizza tuh ongkirnya 200.000. Walah, Iya. Mintanya ke mama. berapa kilo itu 200.000? Nggak tahu, lupa kan, kayak kan kalau misalnya pesan-pesan tuh kayak pesen-pesen aja gitu kan. Terus dia akhirnya nggak jadi. Pizzanya berapa harganya? Pizzanya murah. Kalau pizza sama sih harganya karena Ya harganya sekitar 100.000 lah gitu, Iya. atau 60.000 gitu. Iya. Ongkosnya 200.000.
Makanya minta sama mamahnya, minta dianterin. Datang ke sana Teteh. Kan Saya jadi panitia panitia. Oh, ada panitia ya. Tapi kan kalau kejuaraan ini mah nggak ikut panitia ya? Ikut dari panitia. ikut. Oh, panitia bukan wasit. Jadi otak saya ke wasit, juri. Tapi kalau di final alhamdulillah dari dulu sih makannya selalu disusulin gitu kayak Maksudnya susulin gimana? kan kebetulan kan mama masih nasional jadi setiap kayak Devina kejuaraan di NTB di Di luar Pulau Jawa iya, lah di Pulau misalnya Jawa gitu ya. kayak gitu mama selalu ada gitu kalau nggak mama yang nggak ngewasitin papa yang nonton atau enggak dua-duanya gitu kayak seleksi timnas kemarin seleknas juga kayak dua-duanya masih kalau yang deket-deket masih bisa disamperin gitu jadi Oh iya terus lupa. ya jadi bener-bener nggak pernah nggak ditonton kayaknya jarang banget kalau nggak ditonton Oh, pasti jadi setiap kejuaraan tuh mama papa selalu ada ya? Iya, pasti. Minimal ada Salah mama lah satunya. gitu ya. Target Devina kedepannya ikut kejuaraan apa? pengennya sih masuk pelatnas ya pengennya Hmm. ya paling mungkin pon berikutnya seenggaknya ya harus emas Enggak kepikiran ikut SEA Games gitu? iya masuk tim pelatnas buat Oh, itu pelatnas buat SEA Games dan Asian Games gitu ya. Kalau peraihan tertinggi di taekwondo itu ikut kejuaraan apa selain Olimpiade? Olimpiade. Olimpiade. Di Indonesia udah ada Olimpiade. Nah, Olimpiade. kalau umuran Devina itu bisa nyampe ke Olimpiade. Teh? Bisa kalau masih berkarir terus. Emang Karena Devina masih ada jatah PON 1 kali lagi. Terus jenjang karirnya itu emang nggak ada batasan umur Ada. kalau ikut kejuaraan Olimpiade? Ada. Ada sampai usia 24, 28 lah maksimal. 28. Oh, masih berarti ada kesempatan untuk Iya. masuk Olimpiade ya. Makanya kemarin pun waktu dia dapat perunggu sama pengurus Jawa Barat, Devina masih ada kesempatan ya. Sekarang perunggu, yang penting berlatih terus, mudah-mudahan gitu. Karena dia masih punya kesempatan 2 kali lagi. 2 kali Dua PON. kali lagi PON. Kalau Latihan. terus latihan. Tapi pengennya jadi psikolog katanya. Sebetulnya saya pengennya dia jadi dokter. Karena ibunya cita-citanya jadi dokter, nggak kelaksana. Devina juga cita-citanya Iya. dokter. Iya jadi maksa gitu kalau misalnya seenggaknya kalau anak mama nggak ada yang jadi dokter nggak apa deh mantunya dokter gitu Oh. Mantunya harus dokter. Nah, buat yang calon-calon dokter mau ada bodyguard untuk seumur hidup ada Devina. Insya Allah sih nggak ada yang ganggu kalau ini mah. Oh Teh, ini kita punya dukungan dari rekan-rekan kita juga. Ini air The Mineral, silakan dicoba Teh. Aduh, The Mineral nih. Ini untuk olahragawan juga bagus sih, menambah oksigen katanya. ini dari mana Sukabumi juga? Ini yang punyanya Sukabumi, lah kayak Teteh, Oh. kayak Devina. Asli orang Sukabumi tapi produksinya di Bandung. Oh. Kalau Devina kan asli Sukabumi, atas namanya. Yang penting mah di mana ada kesempatan Iya. di situ jalankan. Yang penting mah ada ayah Sukabumian loh ya. Air The Mineral, bukan air mineral katanya, air The Mineral. Ya. Selalu setia menemani kita. Mutiara. Oh ya. Ini diambil dari nama anaknya, Mutiara. Karena ada O, saya juga nggak ngerti nih, kenapa ada O-nya di kan orang Sunda ya, harusnya Mutiare gitu atau Mutiaru, jadi O. Gak apa-apa urusan dia teman. Satu pertanyaan terakhir. Setelah kejuaraan PON ini, nanti kan ada apa? Kejuaraan Backup Porda. Porda. Target untuk Porda itu emas emas. harus emas lah. Harus emas karena ini tingkatannya PON sama Porda mana sih paling bagus? Porda kan sejauh barat kalau PON nasional Iya ya, bukan olahraga daerahnya. PON nasional. Nasional. Itu kapan tuh? tahun depan cuman BK-nya Subang gitu ya? iya BK-nya katanya Desember tapi nggak tahu BK main itu apa? BK tuh buat ngelolosin kelas Babak kualifikasi. babak Oh, kualifikasi. Satu kata Teh untuk Taekwondo Sukabumi. Taekwondo Sukabumi lagi. Bukan Taekwondo Jawa Barat. Enggak, Sukabumi sekarang. Ya, gimana? Satu kata buat Taekwondo Sukabumi. Sukses selalu. 2 Atau kata satu ya. kalimat lah, satu kalimat lah. Bingung ya saya. Ya, semoga Taekwondo Kota Sukabumi lebih berprestasi.
dan lebih diperhatikan. Lebih gitu. diperhatikan. Itu saja. Kalau buat Devina, satu kalimat untuk Taekwondo Jawa Barat. Taekwondo Jawa Barat selalu tetap berada di posisi podium pertama. Benar, konsisten. Terus tetap nomor 1 di nasional. Oke Teh, terima kasih sudah datang ke Baraya Widal Podcast. Semoga Devina semakin berprestasi. Terima kasih. Apa yang dicita-citakan semua terwujud. Amin. Min. Teteh mendapatkan mantu dokter juga terwujud. Prestasinya tetap berkembang. Devina, suka saya doakan atau masyarakat Sukabumi doakan mencapai Olimpiade. Amin. Baraya Widal, sampai dulu pertemuan kita ya di episode terbaru dari Baraya Widal Podcast ini. Semoga apa yang kita bicarakan dapat ada hikmah. Terus apa yang mereka lakukan selama ini menjadi motivasi buat Baraya semua untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Hanya satu kata yang tadi diutarakan oleh Terina, konsisten pada komitmen yang kalian lakukan. Itu kunci dari keberhasilan mereka selama ini. Terima kasih telah menonton Baraya Widal Podcast yang terbaru ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih buat Mutiaro yang selalu mendukung acara kita, Butik Ban yang selalu mensupport, ada lagi Hamosena Beta, ada lagi Citra Aznakia yang suka merenov ini, terus Bakso Kangguru, dan bukan tidak lupa sesuatu yang spesial buat Lucky Kamera, buat Baraya Widal Sukabumi. Ingat kamera, ingat Lucky Kamera, bukan Lucky Wardeni. Oke? Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widal.